Kalau memang waktu kita lebih sering kita buang-buang dengan scroll sosmed atau nongkrong nggak jelas, ya jangan heran kalau akhirnya kita ngerasa diri kita kecil. Karena memang ya kita nggak ngelakuin apa-apa gitu, dan kita pantas untuk menjadi seseorang yang kecil. Beberapa hari yang lalu, waktu saya lagi coba buka sosial media, saya nggak sengaja lihat orang-orang yang punya jenis konten yang mungkin rada mirip ya sama jenis konten yang saya buat di YouTube gitu. Bedanya, pengikut atau followers mereka jauh lebih banyak daripada saya. Normalnya atau seharusnya yang saya lakuin adalah berusaha introspeksi dengan konten yang saya punya gitu. Apa sih yang saya kurang? Kenapa saya nggak bisa serame mereka gitu? Kenapa saya nggak bisa punya pengikut dengan jumlah yang sama seperti mereka? Tapi entah kenapa waktu itu justru saya malah iri dan marah sama diri saya sendiri dengan perasaan kalau saya ini gagal gitu sementara orang lain itu berhasil. Sampai akhirnya yang seharusnya saya buka sosmed itu buat nyari referensi atau buat nyari inspirasi untuk konten-konten saya. Justru yang terjadi kebalikannya. Saya malah jadi males buat nulis skrip atau bikin konten gitu. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian saya baru sadar kalau sosial media memang punya dampak yang cukup buruk, khususnya ketika seseorang lagi pengen produktif atau lagi pengen berusaha untuk kreatif. Alasannya cukup sederhana, yakni karena kita lebih mengecilkan diri kita sendiri waktu kita lihat orang lain yang mungkin selangkah lebih maju di depan kita. Meskipun secara teori, ya seharusnya kita ngambil pelajaran dari orang yang ada di depan kita itu. Tapi perasaan manusia itu nggak selamanya bisa kita kontrol gitu. Jadi ya perasaan kecil hati atau benci sama diri sendiri karena belum bisa berkembang jadi lebih baik, itu ya bisa banget buat muncul. Itulah kenapa sosial media bisa sangat amat berbahaya bagi mereka yang pengen mengembangkan dirinya atau berusaha untuk konsisten menjadi produktif. Nggak berhenti sampai di situ. Bahkan ketika perasaan kecil hati kita itu nggak muncul nih, katakanlah kayak gitu, di mana kita benar-benar berusaha nyari inspirasi atau nyari referensi di sosmed, kadang yang kita dapetin cuma sekedar teori demi teori aja gitu. Atau sekedar referensi demi referensi, inspirasi demi inspirasi. Tapi nggak ada aksinya. Contohnya ketika kita lagi scroll sosmed nih, terus kita mikir, kayaknya ini bisa nih dijadiin materi buat project kita. Kan nggak mungkin tuh ya ketika kita dapat materi itu terus kita langsung eksekusi. Pasti ada nyantai dulunya atau ngapain dulu lah pokoknya gitu. Sampai akhirnya kita buka sosmed lagi. Dan kita nemu materi lagi yang cocok buat project kita. Terlepas apapun project itu ya, terlepas apapun project masing-masing dari kita. Entah itu nulis, buat konten, menggambar, atau apapun itulah. Terus konsep demi konsep atau materi-materi yang kita temuin itu nggak kerasa udah banyak. Tapi justru kita nggak ngelakuin eksekusi atau nggak ngelakuin aksi sama sekali. Kan konyol gitu ya. Fenomena kayak gitu juga sebenarnya bisa ngajarin kita kalau pencarian kita terhadap inspirasi di sosial media justru bisa merusak jalan yang kita punya. Yang harusnya bisa bikin kita semangat, justru malah bikin kita malas atau terlena dengan pencarian tersebut. Masalahnya mungkin kita nggak sadar sama fenomena-fenomena kayak gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita terlanjur bilang, gampang lah nanti gitu. Atau janji sama diri kita sendiri kalau kita bakal produktif besok. Padahal kenyataannya, ya kita berulang kali ngebohongin diri kita sendiri. Meskipun memang ya nggak bisa dipungkiri sih, sebagai manusia, kita juga pasti butuh yang namanya hiburan. Tapi kadang, hiburan itu justru jadi tempat kita lupa diri dan terhipnotis pada sebuah keadaan yang buat diri kita nggak berkembang. Kecuali tujuan hidup kita ya emang nggak ada niatan buat berkembang ya, atau nggak punya tujuan sama sekali. Kalau memang kita nggak punya tujuan hidup atau kita memang nggak mau berkembang, ya mau scroll sosmed 24 jam juga udah amat gitu. Yang kasihan itu orang-orang yang punya tujuan di dalam hidupnya, yang punya mimpi mungkin, yang punya idealisme, yang punya cita-cita, yang punya keinginan untuk berkembang dan lebih baik lagi supaya bisa bantu ekonomi keluarganya atau supaya bisa gapai hal-hal yang dirinya harapkan dan lain-lain. Kan kasihan gitu kalau waktu yang dirinya miliki justru lebih banyak habis untuk sesuatu yang nggak ngehasilin apa-apa. Sementara di luar sana, mungkin ada orang-orang yang lebih produktif dari diri kita, yang lebih mampu untuk mengendalikan dirinya dan menjauhi zona nyaman serta hiburan-hiburan nggak jelas di sosmed itu buat berusaha menggapai tujuan yang dirinya punya. Jadi sekarang kita tinggal nanya nih sama diri kita sendiri. Sebenarnya kita punya tujuan atau enggak? Kalau memang punya, apakah keseharian kita atau mayoritas waktu kita itu udah kita arahkan untuk mengarahkan kita ke tujuan itu?
Kalau memang enggak, atau kalau memang waktu kita lebih sering kita buang-buang dengan scroll sosmed atau nongkrong nggak jelas, ya jangan heran kalau akhirnya kita ngerasa diri kita kecil. Karena memang ya kita nggak ngelakuin apa-apa gitu, dan kita pantas untuk menjadi seseorang yang kecil. Salah satu masalah lain yang juga menjadi penghambat perkembangan kita adalah saat sosial media menjadi sarana paling mudah untuk mengalirkan kebencian. Yang dimaksud kebencian di sini bisa dalam banyak konteks, entah itu benci terhadap pemerintah, benci terhadap orang-orang dan masyarakat, terus benci terhadap kebiasaan dan tren yang berkembang di sosmed gitu, hal-hal viral, benci terhadap TikTok atau benci terhadap apapun lah pokoknya. Yang mungkin jarang kita sadari, ketika muncul rasa kebencian maupun fanatisme pada hal-hal yang kita temuin di sosmed itu, kebanyakan emosi tersebut hanyalah sesuatu yang bisa dibilang menipu. Konsepnya persis atau mirip kayak ibu-ibu yang benci sama tokoh antagonis di sinetron gitu. Sampai dia milih buat ngabisin waktunya di sinetron itu dan lupa buat masak atau menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga. Kita pun sama aja, di mana seringkali kebencian dan fanatisme berlebihan yang kita berikan dan kita temui di sosmed itu justru bikin kita lupa kalau kita punya tugas di kehidupan nyata kita, entah untuk berkembang menjadi lebih baik atau menggapai mimpi kita dan lain-lain lah pokoknya. Contoh gampangnya kayak sebuah drama yang ramai diperbincangkan banyak orang, entah yang pro ataupun yang kontra gitu. Sebenarnya mereka sedang sama-sama membuang-buang waktu dan energi mereka masing-masing untuk sesuatu yang mungkin nggak berdampak nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka. Akhirnya hidup orang itu yang nggak ada perkembangannya sama sekali gitu. Sedangkan yang namanya drama itu yang nggak bakal ada habisnya. Bakal ada lagi drama demi drama di sosmed. Bakal tetap ada lagi gosip dan hal-hal viral yang kelihatannya seru dan menarik. Padahal fenomena itu menyita banyak waktu kita, menyita banyak energi dan perhatian kita. Hingga pada akhirnya ya kita kehabisan banyak waktu. Satu hal lagi yang perlu digarisbawahi dan kita catat. Pembahasan kita barusan ini dilandasi dengan asumsi bahwa sosial media itu bersifat netral. Artinya, kita melihat beragam jenis keburukan dan dampak negatif dari sosmed yang barusan kita bahas, itu karena kita terlalu banyak berinteraksi dan berselancar di dalamnya. Sedangkan yang mungkin banyak orang nggak tahu, sosmed itu sendiri bisa bersifat sangat amat toksik. Bukan cuma karena kita terlalu banyak ngabisin waktu di dalamnya, bukan cuma itu. Tapi karena kualitas dari konten dan nilai di dalam sosial media itu sendiri memang bisa sangat amat merusak. Di mana komoditi utama yang menjadi fokus sosial media adalah atensi yang kita berikan. Jadi, orang-orang di sosmed bakal ngelakuin beragam cara, bahkan yang nggak bermoral sekalipun, supaya kita ngabisin waktu lebih lama nontonin mereka. Sekarang bayangin, kalau anggapan kita sebelumnya yang mengatakan sosmed itu netral, itu udah bisa ngasih banyak dampak negatif dalam hidup kita. Gimana jadinya kalau pada faktanya sosmed itu sendiri memang dipenuhi hal negatif? Akibatnya mungkin bukan cuma waktu kita yang terbuang cuma-cuma karena sosmed, tapi pikiran dan emosi kita juga ikut rusak bersamaan dengan beragam jenis konten negatif di dalamnya. Yang nantinya bukan cuma bakal bikin kita nggak produktif atau kehilangan kreativitas, melainkan bisa merusak kesadaran yang kita punya yang bikin kita lupa kalau sebenarnya kita itu punya tujuan dalam hidup. Jadi, kesimpulan video ini adalah bagaimana sosial media dapat memberi pengaruh negatif yang kadang jarang kita sadari. Bahkan ketika motivasi kita waktu buka sosmed itu positif sekalipun, entah itu dengan alasan buat nyari inspirasi atau referensi, faktanya kita masih bisa terjebak dalam hasil yang negatif. Di sisi yang berbeda, kenyataannya sosial media memang sangat amat memungkinkan untuk diisi dengan beragam jenis konten negatif, yang akhirnya bikin kita jadi bodoh, kehilangan arah, atau menyesal dan membenci diri kita sendiri karena terlalu banyak waktu dan peluang yang mungkin kita sia-siakan. Jadi sekarang sisanya ya ada di tangan kalian masing-masing gitu. Gimana kalian nentuin tujuan hidup dan apakah kalian sudah berjalan menuju hal tersebut? Sekian kausalisme, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.